melarang orang beribadah ya? Saya baru tahu ini kawan-kawan. Kok bisa? RT RW itu katanya rukun tetangga, RW itu rukun warga, tapi nggak ada rukun-rukunnya ini. Ya, seperti ada yang mengatakan kami adalah agama damai, tapi kok nggak damai-damai gitu loh. Ya, ini ada apa sebenarnya ini? Ini di Kelurahan Padang Sarai, ya, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumbar, Sumatera Barat, pada Minggu tanggal 27 bulan 7 2025. Kejadian seperti ini akan terus terjadi di tanah air ini. Kenapa akan terus terjadi? Karena mereka itu merasa dilindungi oleh pemerintah. Mereka merasa dilindungi oleh Menteri Agama kita. Mereka itu merasa dilindungi oleh Majelis Indonesia. Kenapa kawan-kawan? Kasus-kasus seperti ini saya tidak mendengar Menteri Agama itu berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan memberitakan dan mereaksi ya teman-teman, apa yang baru saja terjadi di rumah doa jemaat Kristen yang ada di RT 3 RW 9 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang. Di mana kita tahu ya teman-teman mungkin juga sudah sangat familiar, sudah sangat tahu tentang berita ini karena sedang digoreng oleh channel-channel Polikardus tentang pembubaran dan perusakan rumah doa. Ya, perusakan rumah doa yang terjadi di Padang, teman-teman. Yang pertama, saya ingin mengucapkan turut berlangsungkawa ya, turut prihatin buat teman-teman kita Kristen yang ada di sana. Terus yang kedua, ya, saya juga memohon kepada umat Muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk bisa lebih menahan diri atas apapun yang terjadi di lingkungan kalian dan biasakan untuk menyerahkan hal tersebut kepada para penegak hukum. Karena kita tahu banyak orang yang melakukan aksi-aksi seperti ini hanya karena bentuk gironya, hanya karena bentuk semangatnya, yang merasa bahwa mereka sebagai penduduk lokal atau menyebut dirinya pribumi itu merasa tidak dihargai oleh pendatang. Di sini saya katakan belajarlah untuk menahan diri teman-teman. Apapun ceritanya, Indonesia adalah negara hukum, biarkanlah mekanisme hukum yang bekerja. Kita sudah lihat banyak contoh di mana ya, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dihindari kalau diserahkan kepada penegak hukum. Di Purwakarta sudah pernah ada gereja yang nggak punya izin, akhirnya disegel oleh bupatinya langsung, ditemani Satpol PP. Artinya bisa, kan begitu? Penegak hukum yang bekerja. Karena yang boleh melakukan penyitaan itu harus pemerintah, bukan rakyat. Itulah saya katakan menahan diri, ya, itu jauh lebih baik teman-teman. Apalagi kita di Islam diperintahkan, ya, untuk menghargai umat agama lain, tetapi kita wajib menegakkan kebenaran dan juga patuh kepada pimpinan, patuh kepada hukum yang berlaku. Itulah saya katakan, tolong, ya, jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Dan di sini, lewat channel ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat kasus ini dari sisi yang lebih luas. Jangan hanya melihat ini dari satu sisi saja. Jangan hanya melihat dari sisi pengerusakannya saja. Tetapi melihat kenapa ini bisa terjadi, kan begitu. Supaya tidak lagi terulang. Ya, supaya tidak terulang lagi di tempat lain. Apa nggak bosan setiap hari beritanya begini? Betul nggak? Baru di Kalimantan kemarin. Bulan lalu, baru juga di Sukabumi. Nah ini lagi, sudah di Padang. Minggu depan nggak tahu lagi di mana ini teman-teman. Ini yang harusnya dibereskan akar masalahnya. Kalau nggak ya gini-gini terus. Itulah saya berharap video ini bantu viralkan, supaya orang-orang tahu apa yang terjadi, dan orang tahu apa yang harus dilakukan sebagai pencegahan. Kan begitu. Tapi sebelumnya kita tonton dulu ya, bagaimana
suasana yang terjadi supaya teman-teman juga lihat langsung ya apa yang terjadi sebenarnya di sana. Lagi dan lagi terjadi pembubaran ibadah dan pengerusakan rumah ibadah di Padang, Kota Tengah, Sumatera Barat. Di sana terjadi perpecahan rumah, kaca rumah oleh orang-orang yang tidak senang dengan ibadah. Indonesia, krisis toleransi Indonesia dikepung oleh kaum intoleransi. Indonesia ini mau dikemanain? Sedikit-sedikit rumah ibadah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan diusir, dibubarkan, bahkan dihancurkan rumahnya. Ini videonya. Ini video pengerusakan rumah dan pembubaran ibadah di Padang, Sumatera Barat. Hancurin semua. Hancurin. Terlalu lama mediasi. Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adiknya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adiknya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Io amado c'è una manda fortuna ne. Baby, erono. Bol, io amado. C'è la Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dari bapak-bapak saya dari saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita hadapi dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Boleh emosi. Ya. Boleh emosi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hukum Tuhan tidak kita apa. Ada nanti suatu saat kena. Jangan ada yang bicara ya. Negara kita negara hukum. Sama dia di dalam tidak boleh ada yang berkelahi ya. Tidak boleh ada yang berkelahi di sini. Sama dia ini. Mana Pak? Dan sepeda berkelahi, tidak boleh berkelahi. Ya,
Ini pecahkan semuanya. Karena kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan Semua hancur. Hati-hati saja. Hati-hati saja. Daerah saya mau habis, Pak. Jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya ya. Mana lain? Kita udah bapak nih. Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini 2 orang. Ini semua mereka. Karena naik kemana-mana dapat kita nomai ini. Maka kita Vai, ce nu de cadavă. M-am ia găfănă. Fagi gawe, memang. Mana? Fagi balal. bagi jemaah yang tidak kebetulan boleh pulang dulu. Sudah kamu ada pek. Pulang nama minta be. Pulang dulu. Nama mana yang tidak kepentingan pulang dulu. Nanti pada payah kita ngomong dulu. Pak. Kofan apa pun dulu aja. Bahkan nama tu bisa be. Irauno aja, irauno irala be. Kofan sekali. Ada anak-anak di sini. Agak behoran. Jangan coba-coba ada yang berkelahi Iya, ya. di sana kalau di rumah. Ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimana pun kita tidak melakukan apapun, kita harus Allah itu maha mengetahui. Kita saling Saya harap mau memang keluar. Kami mau. Kalau laporan pendeta ke polisi silakan. Hari Minggu 27 Juli 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat, aktivitas ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia, GKSI Anugerah Padang, dibubarkan sekelompok warga. RT 03, RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Akibat peristiwa ini, ada 2 anak terluka akibat lemparan dan pukulan. Informasi ini disampaikan oleh Pendeta GKSI Anugerah Padang, F. Daci. Dia menceritakan bahwa pada sore itu, rumah doa sedang digunakan untuk beribadah bagi orang dewasa dan mengajar sekitar 30 anak tentang firman Tuhan. Tiba-tiba, dia dipanggil oleh Ketua RW 09 dan RT 03 untuk berbicara di belakang rumah. Namun tanpa dia duga, massa yang berkumpul mulai meneriakkan tuntutan pembubaran. Daci bercerita kepada sumber kita, massa langsung teriak bubarkan, bubarkan, dan mulai melempari rumah. Kaca pecah, peralatan dihancurkan, listrik diputus. Anak-anak ketakutan dan menangis. Akibat serangan tersebut,
Dua anak yang sedang mengikuti kegiatan belajar terluka dan dilarikan ke RS Yosudarso. Kata Daci, mereka dilempar dan dipukul dengan kayu, juga ada yang ditendang. Anak-anak ini umurnya 8 dan 11 tahun. Daci menerangkan bahwa bangunan yang digunakan bukan gereja, melainkan rumah doa yang difungsikan sebagai tempat pendidikan agama untuk anak-anak jemaat yang kesulitan akses. Kata Daci, kami tidak mendirikan gereja. Rumah ini kami sewa untuk pendidikan. Anak-anak ini butuh nilai agama di sekolah dan itu kami bantu berikan. Daci menjelaskan bahwa jemaat GKSI di Padang Sarai terdiri atas sekitar 21 kepala keluarga dengan total kehadiran yang bisa mencapai 100 orang. Selama 3 tahun terakhir, mereka telah melakukan pembelajaran agama dari rumah ke rumah tanpa kendala. Ia menyebut bahwa rumah doa itu baru aktif 3 bulan terakhir. Dari informasi yang diperoleh Daci dari masa yang melakukan pembubaran, diduga telah menggelar rapat bersama tokoh RT dan RW setempat pada malam sebelum kejadian. Ia menyebut bahwa masa menganggap rumah doa tersebut adalah gereja yang dibangun tanpa izin. Daci berkata, tapi sejak awal kami sudah daftarkan bangunan ini sebagai rumah doa, bukan gereja. Itu pun atas nama pribadi saya. Saat pengajuan meteran listrik pun, rumah itu diarahkan sebagai bangunan sosial. Kepala Polsek Koto Tangah, Kompol Afriano, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa aparat kepolisian masih melakukan pendalaman dan pengumpulan data di lokasi. Dari video yang dikirimkan informan Subar Kita di lokasi, terlihat bahwa sejumlah kursi hancur dan patah di luar ruangan tersebut. Selain itu, meja terbalik dan pagar rumah itu terbongkar. 4 kaca jendela luar kontrakan itu juga pecah. Di dalam ruangan, terdapat 2 meja dan 1 konstruksi kayu seperti mimbar, serta 2 kipas angin. Di depannya ada belasan kursi plastik hijau. Di dekat konstruksi seperti mimbar itu tergeletak sebuah kursi plastik hijau dalam kondisi terbalik. Di luar rumah itu terdapat puluhan warga dan ada sejumlah polisi sedang berbicara dengan warga. Polisi telah memasang garis polisi di bagian luar rumah tersebut. Daci menyayangkan tindakan tersebut dan berharap ada perlindungan dari pemerintah terhadap kebebasan beribadah jemaatnya. Daci berkata, kalau tempat ini menjual miras atau narkoba, silahkan dibubarkan. Tapi ini rumah doa untuk mendidik anak-anak. Kini mereka trauma. Bahkan, ada jemaat kami yang diintimidasi dan disuruh pergi. Daci berkata, kami pertimbangkan melapor ke Polrestabes atau Polda. Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar dan beribadah dengan aman. Ia menyebut akan menempuh jalur hukum jika tidak ada penyelesaian secara damai. Melarang orang beribadah ya? Saya baru tahu ini kawan-kawan. Kok bisa? RT RW itu katanya rukun tetangga, RW itu rukun warga, tapi nggak ada rukun-rukunnya ini. Ya, seperti ada yang mengatakan kami adalah agama damai, tapi kok nggak damai-damai gitu loh. Ya, ini ada apa sebenarnya ini? Ini di Kelurahan Padang Sarai, ya, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumbar, Sumatera Barat, pada Minggu tanggal 27 bulan 7 2025. Kejadian seperti ini akan terus terjadi di tanah air ini. Kenapa akan terus terjadi? Karena mereka itu merasa dilindungi oleh pemerintah. Mereka merasa dilindungi oleh Menteri Agama kita. Mereka itu merasa dilindungi oleh Majelis Indonesia. Kenapa kawan-kawan? Kasus-kasus seperti ini saya tidak mendengar Menteri Agama itu berkomentar. Kasus-kasus seperti ini saya tidak pernah mendengar Majelis Ulama itu berkomentar, mengecam perlakuan-perlakuan seperti ini. Makanya saya menduga, mereka itu kenapa dengan berani melakukan ini? Karena mereka itu merasa dibela, dilindungi oleh Majelis Ulama Indonesia.
saya menduga mereka itu merasa dibela oleh Menteri Agama kita. Ya, bahkan mereka itu merasa dilindungi dan dibela oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena kita lihat kejadian yang terjadi di Cidahu. Justru dari pihak Kementerian Hukum dan HAM itu, mereka datang untuk memberikan perlindungan kepada pelaku intoleran. Ini benar-benar sesuatu yang mengerikan bagi bangsa kita ini. Ya. Makanya Indonesia ini benar-benar di ujung kehancuran. Ya. 2030 seperti apa kata Prabowo, Indonesia itu bisa bubar. Kenapa bisa bubar? Karena pelaku-pelaku intoleran ini ya merasa dilindungi, dibela. Ya kawan-kawan ya. Dan kita dalam bulan ini sudah terjadi berapa kali? Ya, di Jawa Barat saja yang viral ya itu dua tempat. Ada di Cidahu, ada di Depok. Lalu di Kalimantan Barat, ada lagi di Kalimantan Timur atau Tengah. Ya itu juga terjadi. Dan juga pelakunya itu kadesnya, RT-nya, RW-nya, ya kan? Lalu terjadi lagi kemarin di Padang, Sumatera Barat. Lagi-lagi pelakunya RT-nya, RW-nya. Sepertinya kawan-kawan ya bahwa aparatur RT, rukun warga, rukun tetangga ini bukan lagi menjadi alat pemerintah untuk melindungi, mengayomi atau melaksanakan melayani rakyat. Tetapi mereka itu dipakai untuk melakukan aksi-aksi intoleran, membela ajaran setan, membela yang ternyata setan gitu loh. Karena hanya pengikut iblis ya yang melakukan hal demikian. Kalau mereka itu pengikut Tuhan, nggak mungkin dong Tuhan mengajarkan mereka intoleransi. Kalau ada Tuhan yang mengajarkan mereka intoleransi, ya berarti itu bukan Tuhan, iblis menurut saya. Ya, kalau mereka itu pengikut Nabi yang datang dari Tuhan, tidak mungkin mereka itu melakukan intoleransi. Ya kemungkinan dari Tuhan tapi dari setan. Ya, ini benar-benar mengerikan kawan-kawan. Ya, mengerikan. Ya, saya tidak tahu mereka ini siapa yang menyuruh mereka, ya, siapa yang mengorganisir mereka, ya, siapa yang menuntun mereka sehingga mereka melakukan hal-hal intoleran seperti ini. Tapi pastinya ideologi mereka adalah ideologi setan. Mereka ini ya mau bilang beragama ya nanti kesurupan, tersinggung mereka. Sepertinya mereka ini ya momen ini ya teman-teman langsung dimanfaatkan oleh Polycarpus nih. Langsung dimanfaatkan demikian ya oleh Polycarpus teman-teman. Salah satunya adalah Pavel 88 yang dari dulu adalah penghujat Islam yang sangat akut dan sampai detik ini masih dengan bebas menghujat Islam tanpa tersentuh hukum. Padahal dulu pernah dilaporkan dengan KC tapi tidak diproses. Hanya karena ya kita tahulah backingannya kan gitu. Kalian bisa lihat bagaimana dia menulis ya, biadab orang-orang Islam ini. Kenapa yang disematkan itu kepada agamanya? Kenapa nggak bisa bilang orang-orang ini? Padahal jelas yang melakukan adalah oknum. Tapi yang dihujat agama Islam selalu. Inilah standar janda dari para Polycarpus ini. Kalau ada orang Kristen yang melakukan tindakan nggak benar, mereka bilang itu oknum. Ya, kalau ada Kristen yang nggak benar, oknum. Tapi kalau Islam yang nggak benar, dia bilang itu agamanya yang salah, bukan orangnya. Bukan orangnya, selalu seperti itu teman-teman. Cara mainnya dari dulu gitu. Dan Pavel 88 ini adalah salah satu penghujat dan perusak toleransi di negara kita yang sebenarnya sudah harus diproses oleh hukum dari dulu. Ya, seharusnya teman-teman, tapi ya sudahlah. Itulah yang terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menyuarakan ini supaya penegak hukum, pemerintah juga tahu. Silakan dicek bagaimana konten-kontennya memprovokasi umat beragama di Indonesia. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Terus kita balik ke fakta-fakta yang terjadi di Padang ini. Sebenarnya ada apa kan begitu? Ya, jadi saya akan memberikan tanggapan dan analisa saya. Silakan teman-teman yang nilai sendiri apakah yang saya sampaikan ini benar, sesuai atau tidak. Sekali lagi,
Ya, saya hanya menyampaikan pendapat. Kalian punya akal, kalian punya pikiran sendiri, kalian bisa cari tahu sendiri, kalian bisa ngecek sendiri. Benar nggak yang saya sampaikan? Saya cuma tidak ingin kalian hanya mengambil dari satu sisi, terutama umat Muslim, ya, umat Muslim awam yang ada di luar sana, yang, ya mohon maaf, yang hanya melihat dari satu sisi hanya karena berita-berita yang ditampilkan di media-media yang notaben berita-berita ini kita lihat makin hari makin menyudutkan umat Islam, makin menyudutkan Muslim, malah memframing Islam itu sebagai agama yang beginilah begitu. Ini kita sedih. Indonesia mayoritas Muslim, tapi beritanya memframing Islam sedemikian rupa. Coba lihat, ya, tidak memberitahukan dari sisi yang berbeda. Coba kalau yang pelakunya itu Kristen, kita lihat ya. Kalau ada tindakan-tindakan yang agamanya itu Kristen, ya orangnya itu beragama Kristen, biasanya berita-berita tuh gali lebih dalam. Kenapa? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menjadi dasarnya gitu kan? Tapi kalau yang Islam ini coba lihat, nggak dicek dulu apa yang menjadi biang keroknya, apa yang menjadi sebabnya, tapi langsung divonis, ya. Langsung divonis bahwa ini adalah teroris lah nanti. Coba lihat berita-beritanya. Orang intoleran dan sebagainya. Padahal kita tahu tidak mungkin ada asap tanpa api. Kan begitu. Tidak mungkin itu. Pasti ada sumber masalahnya. Pasti ada yang memberikan informasi yang membuat warga itu jadi marah. Nggak mungkin warga itu tiba-tiba marah tanpa sebab. Itu tidak mungkin, teman-teman. Ya. Nggak ada orang ucup-ucup tiba-tiba emosi dengan seseorang, dengan sekelompok, kalau nggak ada tanpa sebab. Betul nggak? Ya nggak mungkin kan? Masa kamu benci orang tanpa sebab? Gila apa? Coba saya tanya. Jadi ada sumbernya. Apa itu sumbernya? Yaitu umat Muslim, itu yang pertama sudah resah dengan kelakuan orang-orang yang mengatasnamakan Kristen di media sosial. Apalagi jangkauan medsos ini kan luas sekali. Terus yang kedua, kita nggak pungkiri ya, bahwa orang itu kalau di kampungnya sendiri, kadang-kadang emosinya tuh lebih besar daripada kalau dia di luar. Dalam hal ini, kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa saya nggak rasis dulu ya. Jangan nanti dilarikan ke masalah rasis. Karena yang mau kita bahas ini, ya mohon maaf. Memang ini gerejanya ini bisa dibilang, bukan gereja ya, rumah doanya. Rumah doanya ini bisa dilihat bahwa ini yang di sana itu dari Nias semua gitu. Orang Nias. Ya, dan ini ada di Padang. Artinya pendatang kan begitu. Walaupun mungkin sudah dari 20 tahun yang lalu atau mungkin dari kakeknya yang sudah dari situ gitu kan. Tapi bagi orang Padang ini kampung mereka. Kan gitu. Bagi orang Padang persepsi mereka ini kampung saya gitu. Nah, sama kayak misalnya kayak kami Chinese gitu. Walaupun saya sudah di Indonesia lahir, tapi tetap bagi orang pribumi merasa bahwa saya tuh pendatang gitu. Dan kami Chinese dari dulu dibiasakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahkan walaupun saya sudah lahirnya di situ gitu. Itu yang selalu kami lakukan. Jadi kembali lagi teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Lantaran orang Padang merasa tidak dihargai. Kalau saya lihat beritanya, dan saya sudah tanya juga ke beberapa orang ya, yang kenal dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi ini kalian bisa lihat teman-teman, ya, apa yang terjadi di sana. Yang pertama, rumah itu sejatinya hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak warga keturunan Nias yang kesulitan mengakses gereja karena faktor jarak dan ekonomi. Tidak ada niat untuk menjadikan sebagai rumah ibadah permanen. Jelas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Dan itu juga kita sudah dengar ya dari pernyataan perwakilan korban, ya, di mana mereka bilang itu rumah disewa, ya, dipakai memang untuk sebagai tempat belajar anak-anak.
supaya mereka bisa mengisi nilai lah. Ya, karena kita tahu kalau di sekolah negeri ada sebagian ya. Kalau di kota-kota kecil biasanya mereka tuh harus ambil nilainya tuh dari tempat ibadah mereka. Jadi misalnya yang agama Buddha mereka ambil dari wihara, ya stempel bukti mereka ikut pelajarannya, bawa ke situ, bawa ke sekolah sebagai nilai agama. Begitu juga dengan yang Kristen. Jadi dibilang mereka bangun itu karena akses ke gereja yang jauh, ya karena jarak dan juga ekonomi. Kalau kita lihat dari data, jumlah gereja memang di sana hanya 2, ya cuman ada 2 gereja Protestan, ya bukan Katolik kita anggap Protestan, karena memang Katolik juga nggak ada. Ini kalau bicara gereja, jadi mungkin agak susah mengakses 2 ini. Walaupun setahu saya kalau kecamatan seperti ini harusnya jaraknya juga nggak jauh-jauh amat. Bagi saya, karena saya kebiasaan di kota Jakarta gitu kan. Kalau di Jakarta jarak setengah jam tuh dekat sekali. Tapi bagi mereka mungkin jarak setengah jam tuh jauh dan ya susah untuk diakses karena ekonomi juga gitu kan, butuh kendaraan dan sebagainya. Dan rumah tersebut dibangun sebagai rumah doa, bukan sebagai gereja menurut keterangan korban atau pihak yang ini ya, pihak Kristennya gitu. Terus kenapa itu bisa terjadi? Ketegangan sempat memuncak setelah informasi dari pihak PLN menyebut rumah tersebut sebagai rumah doa dalam kurung gereja, merujuk pada nama yang digunakan saat pengajuan pemasangan listrik. Hal ini memicu kekhawatiran warga setempat karena tidak ada izin resmi dari RT terkait aktivitas tersebut. Pendeta Daichi menjelaskan bahwa kericuan dipicu kesalahpahaman warga. Mereka mengira rumah yang digunakan untuk pendidikan agama anak-anak Kristen sebagai tempat ibadah gereja. Sebagian warga menganggap rumah tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kita bina ini adalah gereja, padahal bukan. Ya, jadi menurut keterangan pendetanya bahwa itu bukan gereja. Saya juga bingung ya, bukan gereja tapi ada pendeta. Yang pertama ada pendetanya. Terus yang kedua, kalau kita lihat ada mimbar gereja. Jadi bagi teman-teman, mungkin ku kasih lihat ya. Jadi ini terjadi salah paham. Dan sebenarnya itu harusnya bisa diselesaikan dari awal, karena dari pihak warga ternyata sudah 2 kali ya menyuruh aktivitas itu untuk dibubarkan. Mereka istilahnya sudah tegur 2 kali, dan dari pihak sana juga nggak nyampaikan bahwa oh ini bukan kok, ya nggak ada pembelaan dari pihak sana. Istilahnya sudah diingatkan 2 kali tapi diindahkan, tidak diperdulikan, sehingga warga itu merasa disepelekan, merasa bahwa mereka dilecehkan, diremehkan. Nah, itu memang sering terjadi teman-teman. Ya, jadi mereka kayak, kita nggak pungkiri ya, kita harus ambil ini. Coba kalian, ini teman-teman Kristen terutama, coba kalian tempatkan kalian di masyarakatnya gitu. Mereka merasa mereka adalah penduduk asli, kan gitu. Mereka merasa mereka adalah orang yang memang dari dulu di situ. Sedangkan orang-orang ini kan mereka anggap sebagai pendatang. Ya, orang pendatang, terus mereka udah ingatkan 2 kali, tetapi malah tidak digubris, sehingga mereka pasti merasa, apa aja ini pendatang ini, kok kreak kali kan gitu, kok sombong kali, sudah kita ingatkan kok masih nggak mau dipeduliin gitu, sehingga marahlah mereka, ya, marahlah mereka gitu, apalagi setelah mereka mendengarkan Edis, kan gitu. Ini kan efek dari Polikardus seperti Edis ini, gara-gara sering nonton Edis, ngamuklah orang sekarang. Ya, gara-gara Edis teman-teman. Coba lihat, sejak Edis viral, lonjakan umat muslim yang mohon maaf, negatif thinking kepada Kristen itu melonjak dengan sangat signifikan. Dulu nggak seperti ini, tapi setengah tahun terakhir ini kan naik kencang. Kenapa? Seiring Edis terkenal, kan gitu. Edis makin terkenal, makin banyak umat muslim yang nonton dan terprovokasi teman-teman. Apalagi begitu dibilang ya, bahwa oh ini bukan gereja gitu kan. Betul nggak? Dari pihak orang di sini kan bilang, enggak ini bukan gereja. Tapi umat muslimnya kan ngelihat, coba lihat nih teman-teman. Nah, umat muslimnya kan lihat, ini kursi, susun-susun. Ada mimbar nih. Ya, ada mimbar untuk orang khotbah. Ini bukan tempat belajar anak-anak gitu teman-teman. Kalau belajar anak-anak itu ada papan tulis. Ada papan tulisnya. Bukan ada mimbar kayak gini.
Di gereja pun ada yang namanya sekolah minggu. Sekolah minggu pun pakai papan tulis, teman-teman. Ya, bukan susun-susun seperti ini, terus ada khotbah di tengah. Kalau ada khotbah di tengah seperti ini, maka orang awam akan melihat ini gereja. Ini gereja yang sedang menyamar jadi rumah doa. Kan begitu. Itu kan cuma istilahnya dianggap sebagai trik-trik mengelabui. Oh, ini bukan gereja, gitu kan. Ini cuma rumah doa gitu. Tapi aktivitasnya aktivitas gereja. Ayo, itu gimana coba? Ya, coba saya tanya teman-teman. Banyak orang di luar sana yang memang sering ya mencoba mengelabui istilahnya peraturan-peraturan. Gitu kan? Ada orang dia bangun hotel, tapi dia bilang bukan hotel. Oh, ini kamar saya memang banyak. Saudara saya banyak sering datang gitu. Memang nggak ada palang nama hotel, nggak ada palang nama, tapi dia jualan di Airbnb. Dia jualan di online gitu, jualan kamar. Kan ada juga yang gitu. Dia nggak mau ngurus izin hotel, supaya murah. Ya, supaya mengelabui. Tapi sebenarnya itu hotel. Kan semua tergantung fungsionalnya. Kalau udah seperti ini, umat muslim pasti ngelihatnya, wah ini gereja ini gereja, ini gereja. Sehingga marahlah mereka. Apalagi ya itu, setelah menonton Edis, teman-teman. Setelah menonton channel-channel Polycardos, saya udah survei. Baik di Padang, yang di Sukabumi juga. Rata-rata mereka tahu bagaimana hujatan-hujatan Polycardos di medsos. Ngeri hujatannya. Apalagi yang ditonton tuh yang seperti ini, teman-teman. Ini saya kasih nampak contohnya ya. Coba saya tanya teman-teman Kristen. Kalian tempatkan diri kalian ya sebagai orang Islam, coba. Kira-kira kalau nontonnya seperti ini gimana? Gimana? Allahu nandar, Allahu barbar, Allahu kasar, Allah bujur sangkar. Kok aku yang disalahkan? Syahadat kan aku kan hanya syahadatnya kan ada nama Rasul. Nah, kalau Rasul ini syahadatnya gimana? Dia kan Islam pertama. Syahadatnya dia gimana? Asyhadu anna bela sungkawa. Asyhadu anna bela Luna Maya Lucinta Luna. Anjir. Aneh-aneh orang-orang ini. Makanya belajarlah, nanti ku ajari cara syahadat. Kalian kan bilang orang kalau mau masuk Islam itu harus syahadat. Nah, si mata merah ini pembawa Islam pertama. Syahadatnya gimana? Asyhadu anak bela Luna Maya asyhadu. Inilah yang membuat marah umat muslim di seluruh Indonesia. Ini yang membuat marah. Dan dari 3 tahun lalu saya udah kampanyekan dan sampaikan. Ini kalau nggak dihentikan, teman-teman. Polycardos ini kalau nggak dihentikan, maka rusuhlah negara kita ini. Bisa rusuh. Sama yang seperti Pavel bilang nih. Ya, si kucuk Pavel tadi bilang. Betul nggak? Dia bilang apa? Indonesia akan hancur kalau seperti ini. Ya, Indonesia hancur tuh yang keroknya kalian. Selama ini aman-aman saja Indonesia. Tapi sejak munculnya Polycardos di medsos, sejak munculnya hujatan-hujatan kepada Islam di medsos, ini membawa dampak yang sangat negatif. Kan begitu? Ya. Mereka bilang, wah ada anak-anak yang nangis. Ya, anak-anak kalau udah kejadian gitu, nggak mungkin nggak nangis. Ya, betul nggak? Tapi kalau kita lihat kejadiannya bagus-bagus. Warganya persilakan nih orang-orang yang ada di dalam keluar sebelum terjadi pengerusakan. Tujuan pengerusakannya supaya tempat itu tidak dipakai lagi. Betul nggak? Kan tujuan mereka merusak itu adalah supaya tempat ini jangan lagi dipakai. Karena mereka udah 2 kali suruh, mereka sudah 2 kali bilang nggak diindahkan. Tapi untuk mencelakai orang nggak ada. Nggak ada niat mencelakai orang. Bahkan orang disuruh keluar, bagus.
Betul nggak? Nggak ada yang mereka bilang, wah nih orang-orang ditendang, diapain gitu. Kalau anak kecil ditendang mampus teman-teman. Siapa? Gini ya, orang dewasa mana yang tega menendang anak di depan umum gitu? Orang psycho pun itu di belakang. Penyiksa anak-anak pun di belakang mukulnya. Nggak ada di depan rame kayak gitu. Nggak ada. Anak-anak nangis itu hal yang biasa. Ya. Kalau kena dorong, jatuh ya karena crowded. Terus dibilang, wah luka-luka gitu. Apalah ini. Terus yang paling jahat si Pavel. Kalian dengar ya, si Pavel tadi. Dia bilang apa? Kenapa ini terus terjadi? Karena mereka, umat muslim, merasa dilindungi oleh pemerintah dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sejak kapan itu? Bahkan kalau bisa dibilang, siapa yang dilindungi pemerintah? Biasanya yang kecil kan? Yang kecil selalu dilindungi. Umat muslim, ya bisa dibilang malah kita terzolimi, kena fitnah terus. Bagaimana hukum itu? Kita lihat, dengan bebas penghujat-penghujat, enak aja gitu kan, menghujat tanpa diproses. Tanpa diproses. Coba mereka laporkan muslim, kami langsung dipanggil teman-teman. Kami langsung dipanggil, itu bukti. Saya, Bang Zuma, dipanggil. Kenapa? Ya karena pemerintah selalu bilang, udahlah ngalah sama yang kecil gitu kan. Sama kayak orang tua. Kalau adik mukul abang, wah cepat itu abangnya di sidang. Tapi kalau abang nyentuh adik, ujungnya dibilang apa? Kamu ini kok kasar kali sama adik gitu kan. Kasar kali sama adik. Tapi kalau adiknya mukul abangnya, ya dia bilang ngalah sama adik gitu kan. Kasihan adik masih kecil, ngalah. Gitu yang terjadi. Kita selalu disuruh ngalah. Padahal hujatannya dahsyat sekali. Teman-teman Kristen, coba kalian bayangkan. Kalian dengar seandainya agama kalian digituin. Sama Polikarpus yang tadi. Umat muslim itu gironya bangkit sekarang. Gara-gara Edis. Itulah saya bilang, di satu sisi, ya, kita bersyukur ada Edis juga. Supaya umat muslim di Indonesia dibangun. Bangun dari tidur panjangnya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saya setuju, Indonesia gawat. Lagi gawat toleransi. Dan ini terjadi karena apa? Karena orang-orang seperti Edis dan Polikarpus lain. Pak Bom, ya, si Pavel ini kan biang geroknya. Coba dari dulu ditangani. Coba dari 3 tahun lalu saat saya bersuara ini ditangani, dihilangkan semua. Beres kita, nggak perlu bahas-bahas yang ginian lagi. Hidup damai. Berapa banyak umat muslim yang terprovokasi? Silakan disurvei. Se-Indonesia sekarang lagi kesal-kesalnya itu. Kesalnya sama agama. Kasihan orang yang kena jadinya. Kan gitu. Kristen nggak ada salah, tapi Kristen dirusak oleh orang-orang seperti Edis ini. Kalian lihat bagaimana orang-orang Kristen yang sebelumnya damai, sekarang menjadi sadis gara-gara mendukung Edis. Pendetanya aja dimaki. Pendetanya, Gilbert aja dimaki, teman-teman. Padahal Gilbert masih mending mengajarkan mereka damai. Tapi mereka nggak mau. Mereka lebih senang yang sadis-sadis ini. Saya nggak ngerti ya. Apakah dengan mereka berpikir menjahati muslim akan membuat kondisi lebih baik? Enggak, teman-teman. Keras dibalas keras. Hancur kita. Ya, hancur kita. Ini kalau diteruskan terus, ya besok kita akan dengar di tempat lain. Udah gini-gini aja kerjaan kita. Gini-gini terus kerjaan kita. Memberitakan yang beginian terus. Itulah saya bilang sama-sama menahan diri. Ya sama-sama yuk kita introspeksi diri. Yang muslim saya sarankan tahan diri. Saya berkali-kali ingatkan ya. Kalian sudah 2 kali ingatkan mereka suruh berhenti. Mereka nggak mau lakuin. Udah minta kepada pemerintah. Panggil Satpol PP. Panggil lurahnya. Panggil camatnya. Tanyakan ini kenapa. Udah seperti itu. Percayakan kepada mekanisme. Daripada kalian demo ke tempatnya, ya ke tempat ibadah mereka, mending kalian demo pemerintah. Karena itu sah. Pemerintah kalau di demo sah kan? Desak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Seperti itu sih.
Jadi jangan main hakim sendiri, karena main hakim itu nggak boleh ya teman-teman, dilarang. Karena memang masyarakat kita kadang-kadang kebiasaan main hakim sendiri gitu. Karena mereka menganggap bahwa penegak hukum lambat gitu kan, lebih cepat mereka yang turun. Ya mau gimana, semua ada prosedur gitu. Ada prosedurnya, ya percayakanlah kepada penegak hukum. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua. Ya silakan kalau menurut kalian ini membangun, kalian share. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Saya sudah capek juga sama teriak-teriak gini. Ya. Tapi ya inilah yang bisa saya lakukan supaya anak bangsa kita menjadi lebih baik, supaya negara kita juga lebih toleran lah ke depannya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.